Halo semuanya, kita dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai tentang siklus konversi dari PT Unilever Terbuka. Oke, lanjut. Di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nurisnawati dengan NIM 02, ada Lydia dengan NIM 017, dan ada saya sendiri Muhammad Rafiki Heli Putra dengan NIM 018. Dan next ada Alin dengan NIM 019, ada Samudra dengan NIM 020, ada Betari dengan NIM 025, dan Ahmad Dapa sebagai ketua kita dengan NIM 033. Kita lanjut ke sejarah Unilever sendiri. PT Unilever Indonesia Terbuka telah beroperasi sejak tahun 1993 dan telah menjadi perusahaan fast moving consumer goods terdepan di pasar Indonesia. Unilever Indonesia memiliki lebih dari 40 brand yang terbagi dalam dua segmen usaha, yaitu Home and Personal Care dan Nutrition and Ice Cream. Unilever Indonesia telah go publik pada tahun 82 dan saham-sahamnya tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Oke, di sini ada pengolahan transaksi. Pengolahan transaksi dalam siklus konversi dalam sistem manual mencakup beberapa bagian di PT, Unilever Indonesia Terbuka sebagai berikut. Yang pertama ada bagian perencanaan produksi, yang kedua ada bagian gudang, yang ketiga ada bagian produksi, yang terakhir ada bagian akuntansi biaya. Oke, selanjutnya untuk bagian flowchart akan disampaikan oleh saya. Nah, jadi untuk alur yang pertama, bagian perencanaan produksi dia menerima pesanan, dua pesanan penjualan dari departemen penjualan. Lalu setelah menerima pesanan penjualan tersebut, dibuatkan surat order produksi, jadwal, dan desain produksi. Nah, yang mana untuk pesanan penjualan itu diarsip sesuai nomor. Lalu jadwal produksi dan desain produksi itu dikirim ke bagian produksi. Lalu untuk SOP rangkap pertama, rangkap kedua itu dikirim ke bagian gudang. Dan yang rangkap pertama itu diarsip berdasarkan nomor. Nah, lalu untuk di bagian gudang, dia SOP yang rangkap kedua diarsip berdasarkan tanggal. Dan di bagian produksi ini, setelah menerima jadwal produksi dan desain produksi, serta SOP rangkap 3, bagian produksi dia membuat bukti permintaan bahan. Nah, setelah membuat bukti permintaan barang ini, dia mengirim ke bagian gudang untuk em, yang mana untuk mengumpulkan serta mengeluarkan bahan baku yang akan digunakan. Nah, lalu setelah mendapatkan bukti permintaan bahan dan bahan bakunya, untuk bukti permintaan bahan itu ke ke sini, ke bu ke bagian akuntansi biaya. Nah, lalu untuk bahan bakunya itu dikirim ke bagian produksi. Ya, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Samudra. Baik, di sini saya akan melanjutkan kembali yang dari Saudara Ahmad. Setelah bagian produksi menerima bukti permintaan bahan dan menerima bahan baku dari bagian gudang, maka selanjutnya bagian produksi melakukan proses produksi. Nah, setelah produksi selesai, maka barang yang sudah jadi dikirimkan ke bagian gudang. Barang yang sudah jadi diterima oleh gudang. Nah, jika terjadi pembelian, baru barang dikirim pada pelanggan. Baik, ke bagian produksi lagi. Setelah mereka mengirimkan barang yang sudah jadi ke bagian gudang, mereka lalu membuat tiket kerja dan laporan produk jadi. Nah, maka di situ di bagian produksi terdapat beberapa dokumen, yaitu SOP lembar ketiga, laporan produk jadi,
tiket kerja, jadwal produksi, dan desain produk. Untuk desain produk dan jadwal produksi akan mereka arsip dengan sesuai tanggal. Namun untuk tiket kerja, laporan produk jadi, dan SOP lembar ketiga akan diserahkan ke bagian accounting biaya. Nah, di sini accounting biaya menerima catatan bukti permintaan bahan dari bagian gudang dan juga tiket kerja, laporan produk jadi, dan SOP lembar ketiga dari bagian produksi. Setelah mendapatkan keempat dokumen tersebut, maka bagian akuntansi biaya mencatat biaya produksi dan HPP, kemudian mereka akan membuat kartu biaya dan kartu HPP per unit. Maka didapatkanlah kartu biaya dan kartu HPP sebagai hasil outputnya. Lalu untuk dokumen yang telah diterima tadi yaitu produk, laporan produk jadi, bukti permintaan bahan, dan tiket kerja, serta SOP lembar ketiga akan mereka arsipkan. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Alin. Baik, terima kasih Samudra. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pengendalian internal yang ada di PT Unilever. Di sini ada ancaman dan pengendaliannya. Ancaman yang pertama adalah kerusakan peralatan pada saat kegiatan produksi, dan untuk pengendaliannya, pemeliharaan rutin dan pengujian berkala dapat membantu mencegah kerusakan peralatan yang dapat mengganggu siklus konversi. Yang kedua, ada ancaman gangguan listrik, dan untuk pengendaliannya, penggunaan sistem cadangan dan pemutusan otomatis dapat membantu mengatasi gangguan listrik yang dapat mengganggu proses konversi energi. Yang ketiga, ada ancaman kegagalan proses konversi. Di sini ada pengendalian sistem pemantauan terus-menerus dan penggunaan teknologi yang lebih baik dalam pengendalian proses. Dapat membantu mengidentifikasikan dan mengatasi masalah dalam proses konversi secara cepat dan tepat. Dan yang terakhir ada ancaman kebocoran energi atau bahan baku. Di sini ada pengendaliannya, implementasi sistem pemantauan dan deteksi yang canggih untuk mendeteksi kebocoran energi atau bahan baku secara dini sehingga tindakan dapat diambil dengan cepat. Terus, isolasi area yang terkena dampak kebocoran dan melakukan penyegelan secepat mungkin untuk mencegah penyebaran lebih lanjut. Terus ada melakukan penyelidikan untuk menemukan akar penyebab kebocoran dan mengambil tindakan pencegahan yang sesuai untuk mencegah terjadinya kebocoran di masa depan. Oke, selanjutnya. Kesimpulan yang didapat adalah berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat menyimpulkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama adalah siklus konversi pada PT Unilever Indonesia merupakan proses atau alur untuk mengubah bahan baku menjadi produk jadi yang melewati berbagai tahapan. Yang kedua adalah PT Unilever Indonesia memastikan bahwa siklus konversi atau siklus produksinya berjalan efisien, efektif, serta berkelanjutan untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga adalah informasi yang jelas dan transparan kepada karyawan bagaimana proses atau alur selama berjalannya produksi barang. Dan yang keempat adalah dengan PT Unilever Indonesia menerapkan langkah-langkah atau prosedur untuk memastikan kelancaran dan efisiensi proses produksi, maka dapat meminimalkan resiko yang terkait dengan proses produksi serta memastikan bahwa proses produksi akan berjalan dengan baik dan akan memberikan kepuasan kepada para pelanggan. Itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.